Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya. Yang terhormat kepada Bu Haji Uum Suminar SPD, selaku dosen mata kuliah orientasi dan etika profesi. Saya Devitri Leandri akan menyampaikan materi program LKP. Belum memulai, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Beli beras, campur talas, jalan ke pasar. Di hari Selasa, kerja keras, pasti dibalas. Semoga sukses panjang masa. Topik lembaga kursus dan pelatihan, yaitu tata boga, langkah-langkah cara membuat cepat case. Tujuannya, menjelaskan standar pembiayaan lembaga kursus dan pelatihan, program vokasi yaitu kursus tata boga, langkah-langkah cara membuat cepat case yang sasarannya mencakup para peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan yaitu kursus tata boga. Apa sih itu LKP? Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa LKP adalah satuan pendidikan nasional diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan profesi bekerja usaha mandiri atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sini ada standar pembiayaan LKP. Yang pertama ada strategi pengelolaan keuangan, yang kedua ada prinsip-prinsip manajemen keuangan, yang ketiga ada kriteria pengelolaan keuangan, yang keempat ada sumber dana, yang kelima ada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Strategi pengelolaan keuangan, suatu cara yang dilakukan LKP dalam menyusun perencanaan dalam bentuk RAD tahunan, pelaksanaan dan penatausahaan dilakukan melalui pencatatan atau pembukuan pengelolaan keuangan. Laporan seperti neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, secara periodik kepada pemimpin atau pemilik LKP, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan untuk mengetahui efektivitas dan efisien penggunaan anggaran. Prinsip-prinsip manajemen keuangan, yaitu ada konsistensi, yaitu sistem kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua ada akuntabilitas, adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga telah digunakan. Yang ketiga ada transparansi, organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan, memangku kepentingan. Yang keempat ada kelangsungan hidup, suatu organisasi, tingkat keamanan dan keberlanjutan, keuangan organisasi, integrasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integrasi yang baik. Yang keenam ada pengelolaan, LKP harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada standar akuntansi, yang dimana sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan LKP harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini ada kriteria pengelolaan keuangan. Seperti yang pertama, tanggung jawab, harus mempertanggungjawabkan keuangan kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah. Yang kedua, ada mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, mampu mengelola keuangan pada prinsip-prinsip akuntansi dan perpajakan. Yang ketiga, ada kejujuran,
Hal-hal yang menyangkut pada pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, ada pengendalian yang melakukan pengendalian agar semua tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Ini ada sumber dana. Dana yang dikelola LKP berasal dari sumber-sumber berikut, ada peserta didik, penyelenggaraan jasa pelatihan host training, ada bantuan dari pemerintah, penjualan aset, pihak, dan lain-lainnya. Dana yang diperoleh oleh LKP dipergunakan untuk pembiayaan berikut, yang ada peningkatan kompetensi dan kualifikasi akademik SDM, yang B ada peningkatan mutu sarana, yang C ada peningkatan mutu prasarana, yang D ada gaji pegawai, yang E ada gaji instruktur, yang F ada pelayanan peserta didik, yang G ada promosi dan pemasaran, yang H ada pajak, yang I ada pemeliharaan sarana dan prasarana, yang J ada penyelenggaraan rumah tangga seperti kebersihan, minuman, dan lain-lain. Yang K ada langganan daya dan jasa seperti listrik, air, telepon. Yang L ada pengabdian kepada masyarakat atau CSR. Yang M ada kegiatan lainnya. Ini ada prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama ada anggaran berimbang dan defisit. Untuk menghindari terjadinya hutang, pengeluaran akibat rencana pengeluaran yang melampaui kapasitas penerimaan, apabila penerimaan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam lembaga A tidak mampu membiayai keseluruhannya, maka dapat dipenuhi melalui pinjaman yang dilaksanakan secara taktis dan strategis sesuai dengan prinsip defisit anggaran. Yang kedua ada anggaran rasional, merupakan salah satu misi utama yang diemban semua lembaga dalam melakukan berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Yang C ada efisien dan efektivitas anggaran, memanfaatkan uang sebaik mungkin agar tepat guna secara umum. Kelemahan yang sangat menonjol dari anggaran ini adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia untuk membuat perencanaan anggaran yang berorientasi pada kinerja. Yang keempat, ada disiplin anggaran. Anggaran disusun dan dilakukan secara disiplin sesuai dengan perencanaannya. Yang terakhir, ada akuntabilitas anggaran. Penyusunan, penetapan, perubahan, dan perhitungan anggaran harus dipertanggungjawabkan pada pemimpin atau pemiliknya. Ini saya mengambil program kursusnya yaitu Tata Boga. Langkah-langkah cara membuat coklat cake-nya itu sendiri. Apa sih itu Tata Boga? Tata Boga belajar tentang ilmu pendidikan. Tata Boga sendiri merupakan ilmu pengetahuan mengenai seni mengolah makanan, mulai dari persiapan, pengolahan, hingga cara menghidangkan makanan. Maka berbagai aspek Tata Boga, baik tentang tekstur makan, mutu pangan, maupun kandungan nilai gizi juga dipelajari. Ini saya akan menjelaskan cara membuat coklat cake-nya, yaitu yang pertama ada bahan, yang kedua ada resep, yang ketiga ada topping. Di sini akan menjelaskan bahan terlebih dahulu. Bahan utamanya tepung terigu, sweetener cocoa powder, baking powder, baking soda, garam, gula pasir putih, telur, milk, vanilla extract. Di sini juga menggunakan bahan frostingnya, tidak ada kue yang lengkap tanpa frosting manis dan mentega. Itu ada butter, biskuit cocoa juga, gula bubuk juga, milk, dan vanilla extract. Dan alternatifnya, golden tea hanya mengubah untuk tepung biasa menjadi tepung golden tea. Sebagai tips, tambahkan air mendidih sebelum dipanggang.
Yang kedua ada dairy free, bisa menggunakan susu almond atau kedelai serta pilihan frosting bebas susu. Ini ada rincian basicnya, 15 menit waktu persiapan, 30 menit waktu memasak, 40 menit total waktunya, 24 porsi, dan 124 kalori. Catatan resepnya bisa menggunakan cocoa powder, gunakan kombinasi rasa yang berbeda jika ingin kue yang lebih enak. Dan kopi untuk coklat yang lebih menarik, larutkan 2 sendok teh instan kopi. 3 ada gula, bisa menggunakan berbagai jenis gula seperti gula prima. Ini juga ada peralatan seperti mixer, perlu mengaduk dan menggabungkan semua bahan secara merata. Dan ada juga oven, ini adalah alat penting saat memanggang, tetapi berhati-hati saat memakainya. Dan ada pastry bag, dapat menggunakan ini untuk menghias bagian kue dengan krim. Di sini juga ada gelas pengukur untuk mengukur bahan sebelum dicampur. Jangan lupa siapkan tempat memanggang lebih mudah ketika kamu memiliki semua bahan dan peralatan di rumah. Ini sih ada resepnya. Kamu harus memanaskan lebih dulu oven ke suhu 350 Celcius. Untuk membuat coklat cake-nya ada bahan kering, tepung, gula kakao, baking powder, rempah-rempah, dan lain-lainnya. Ada bahan basah seperti susu, minyak sayur, telur, ekstrak vanila, jus, dan lain-lainnya. Dan campurkan dua bahan tersebut. Pastikan semuanya tercampur rata, lalu masukkan ke oven selama sekitar 30 hingga 35 menit. Lebih lengkapnya itu, pertama, tambahkan tepung, gula, kakao, baking powder, baking soda, garam, dan bubuk espresso ke mangkuk besar dan aduk. Yang kedua, tambahkan susu, minyak, sayur telur, dan sayur ke dalam campuran dan aduk rata. Lalu tambahkan air mendidih. Yang ketiga, ada masukkan adonan kue secara merata di antara loyang kue yang disiapkan. Panggang selama 30 atau 35 menit. Untuk frostingnya, tambahkan kakao ke dalam mangkuk dan aduk untuk menghilangkan buntalannya. Yang kedua ada krim bersama mentega dan bubuk kakao. Yang ketiga ada menambahkan gula dan sedikit demi sedikit. Yang keempat, tambahkan ekstrak vanila dan bubuk espresso. Tips membekukan adonan. Pencampuran yang baik, tambahkan 1 cangkir gula dan 1 sendok makan susu. Bila terlalu kering adonannya, tambahkan lebih banyak susu, 1 sendok makan pada suatu waktu sampai memiliki konsistensi yang baik. Bila terlalu basah adonannya, tambahkan lebih banyak gula, tapi hati-hati untuk tidak menambahkan terlalu banyak. Toppingnya ada cara menghias cake base, ini tempat yang akan meletakkan topping. Pertama, natural almonds, sederhana tapi sangat enak. Terus menggunakan fruits atau buah-buahan, pilihan yang paling sehat. Dan bisa juga menggunakan sugary, spring press. Anak-anak akan menyukai ini. Dan chips, ini pilihan yang khas. Coba resep lainnya, brownies dibuat dengan dark coklat dan biasanya ditemani es krim vanilla. Ini selalu jadi hits dan paling disukai anak-anak. Dan birthday cake ini dibuat dengan bahan dasar vanilla dan sangat cocok untuk keluarga dan anak-anak. Yang terakhir ada almond mousse. Meskipun ini adalah resep yang lebih sederhana, jangan meremehkan, mereka bagus untuk setiap kesempatannya. Kesimpulan dari materi saya itu sendiri salah satu satuan pendidikan non formal yang dimana pembelajaran keterampilan yang baik adalah senantiasa mengulang setiap materi yang telah dipelajarinya agar terbentuk keterampilan yang baik, kreativitas, pemahaman secara teoritis tentang sebuah bahan makanan dan peralatan dapat digunakan serta yang tidak kalah pentingnya dapat menciptakan hidangan enak, sehat, bergizi, dan aman.
Buah jeruk, buah pepaya, jangan lupa buah licu. Cukup sekian dari saya, bila ada waktu berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.